Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan presentasi terkait dengan IC tenaga kerja informal di Indonesia, di mana IC ini terdiri dari dua judul, yaitu determinan perbedaan upah formal dan informal berdasarkan kohort di Indonesia, dan yang kedua adalah pengaruh krisis ekonomi terhadap transisi kesempatan kerja informal daerah di Indonesia. Sebelumnya, saya mengaturkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan oleh tim promotor yang terdiri dari Profesor Catur Sugianto selaku promotor, Bapak Gumilang Arya Sahadewo PhD selaku co-promotor, dan Ibu Sekar Utami Setiastuti PhD selaku co-promotor. Kita ketahui bersama bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja informal, yaitu sekitar 57%. Dan kita pahami bersama bahwa karakteristik pekerja informal itu sangat kontras dengan formal, di mana pekerjaan informal itu cenderung tidak terstruktur, kemudian perlindungan hukum dan jaminan sosial juga sangat terbatas, dan keberadaan mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Di pasar tenaga kerja Indonesia terdapat dualisme antara informal dan formal, dan salah satu bentuk atau manifestasi dari dualisme tersebut adalah kesenjangan upah antara keduanya. Namun di sisi lain, dualisme diduga juga menjadi semacam berkah tersembunyi pada saat Indonesia mengalami krisis karena dualisme tadi ya, yang memungkinkan terjadinya transisi tenaga kerja dari formal ke informal. Figur dan fakta tenaga informal di Indonesia kita bisa lihat dari data ini bahwa mayoritas mereka adalah perempuan, di mana kelompok ini adalah kelompok yang rentan. Kemudian juga dari sisi tingkat pendidikan, mereka cenderung jauh tertinggal daripada kelompok formal, karena dari mereka yang tidak memiliki ijazah, 85%-nya adalah pekerja informal. Sedangkan dari total yang memiliki ijazah SD, 77% itu adalah merupakan pekerja informal. Sebaliknya, kalau kita lihat mereka yang berpendidikan tinggi, S1 ke atas, itu 83%-nya adalah formal, sedangkan hanya 16%-nya yang bekerja di sektor informal. Sementara itu, jika dilihat dari komposisi atau proporsi berdasarkan tempat tinggal, mayoritas mereka berada di wilayah pedesaan karena ini terkait dengan tenaga kasual yang bekerja di bidang pertanian. Baik, untuk isi judul pertama tentang determinan perbedaan upah formal dan informal berdasarkan kohort di Indonesia, itu kita tahu bahwa dualisme pasar tenaga kerja ke dalam formal dan informal itu sudah berlangsung sejak lama, dan ini sudah diindikasi oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, proporsi informal itu cenderung semakin menurun ya, tapi memang penurunannya sangat lambat, yaitu hanya sekitar 0,25% per tahunnya. Nah, implikasi dari dualisme pasar tenaga kerja itu adalah adanya persistensi kesenjangan upah antara formal dan informal. Nah, diduga atau diyakini bahwa kesenjangan upah antara keduanya ini menjadi akar masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia, sekaligus juga persistensi kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan kesenjangan upah, kita dapat menggunakan pendekatan teoritik, di mana kesenjangan upah dapat kita pandang sebagai fenomena segmentasi antara formal dan informal, atau mungkin itu adalah fenomena perbedaan human capital. Ya, bisa juga perbedaan upah formal dan informal itu karena adanya faktor compensating wage differential, dan juga bisa jadi antara keduanya, di mana satu sisi atau satu segmen pasar tenaga kerja itu adalah tersegmentasi, tapi bisa jadi di sisi lain misalnya segmen pendapatan tinggi itu cenderung kompetitif. Nah, pada umumnya studi empiris yang sudah dilakukan itu fokus pada kesenjangan upah antar kuantil pendapatan. Misalnya yang dilakukan oleh Ablasa, Weston, Tomaszewski ini untuk kasus di Indonesia itu menemukan bahwa adanya dualisme internal pasar tenaga kerja informal di Indonesia, di mana segmentasi formal dan informal itu terjadi di kuantil bawah pendapatan, namun pada kuantil atas strukturnya cenderung kompetitif. Dualisme internal ini juga terjadi di Thailand,
di Pantai Gading, di Afrika Selatan, Brasil, dan Meksiko. Studi yang dilakukan oleh Pratap dan Quintin terkait dengan menguji segmentasi ini dilakukan di Argentina, ya, di mana premium formal di Argentina cenderung mengecil dan tidak signifikan setelah studi ini mengontrol karakteristik individu pekerja dan establishment size dalam hal jumlah tenaga kerja, ya, sehingga fenomena perbedaan upah itu bukan merupakan segmentasi. Sementara itu, premium formal di Ekuador itu cenderung positif dan signifikan setelah mengontrol ukuran perusahaan, sehingga segmentasi yang ada itu hanya merupakan firm size premium fenomena, ya, jadi bukan segmentasi upah antara formal dan informal. Nah, pada studi empiris yang berdasar kuantil, perbandingan upah itu didasarkan pada kesamaan segmen distribusi pendapatannya, di mana tenaga kerja muda sangat mungkin dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah tua, sepanjang mereka itu berada pada segmen distribusi pendapatan yang sama. Nah, penelitian ini memberikan atau menawarkan kebaruan di mana penelitian ini mengontrol secara spesifik terkait dengan kohort usia. Harapannya menghasilkan perbandingan yang lebih setara. Paling tidak ada beberapa argumen yang menguatkan kebaruan dari penelitian ini. Yang pertama adalah argumen human capital accumulation, di mana akumulasi human capital antara kohort muda itu berbeda dengan kohort tua, sehingga kita tidak bisa membandingkan secara langsung. Kemudian juga age earning profile itu menunjukkan bahwa akumulasi investasi human capital sebelumnya itu menyebabkan pendapatan pekerja tua menjadi lebih tinggi daripada pendapatan pekerja yang muda. Kita juga memahami atau mengetahui semua bahwa faktor usia mempengaruhi pengalaman seseorang dan tenure seorang pekerja, dan itu akan mempengaruhi tingkat pendapatan mereka. Nah, secara data, distribusi upah di Indonesia juga menunjukkan bahwa pekerja muda itu hanya menerima 67% upah pekerja tua. Nah, mengontrol kohort secara spesifik ini juga memberikan keuntungan, ya, di mana kita bisa melihat perkembangan profil upah antar kohort atau antar generasi, baik antar waktu, antar generasi, itu memungkinkan untuk kita mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan pemerintah, terutama misalnya di bidang pendidikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis perkembangan profil dan faktor yang mempengaruhi perbedaan upah tenaga formal dan informal berdasarkan kohort di Indonesia. Yang kedua adalah mendekomposisi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan upah tersebut. Adapun kontribusi penelitiannya adalah yang pertama terkait dengan kontribusi literatur empiris, ya, terutama mengenai pengukuran perbedaan upah yang studi tersebut masih sedikit dan hasilnya masih beragam atau mix, ya. Yang kedua adalah kontribusi untuk formulasi kebijakan pemerintah, terutama dalam mengatasi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Nah, strategi estimasi yang digunakan adalah model utamanya adalah threefold Heckman Selection Bias Corrected Blinder-Oxaka Decomposition, di mana metode ini terdiri dari dua model atau teknik. Yang pertama adalah two-stack Heckman model, ini untuk mengatasi adanya permasalahan selection bias. Kemudian yang kedua adalah threefold decomposition Blinder-Oxaka, di mana efek atau perbedaan upah antara formal dan informal itu di breakdown atau dikomposisi menjadi efek endowment. Efek endowment itu adalah efek yang bisa diobserve atau diobservasi. Kemudian yang kedua adalah efek koefisien, yaitu menunjukkan efek yang kita tidak bisa observasi. Dan yang ketiga adalah interaksi antara efek endowment dan koefisien. Data yang digunakan adalah data utamanya berupa upah tenaga kerja formal dan informal sebagai variabel dependen. Kemudian variabel independennya adalah variabel-variabel berupa karakteristik tenaga kerja dan variabel-variabel berupa pelembagaan pasar tenaga kerja. Adapun dalam studi ini juga menggunakan instrumen variabel, ya, variabel instrumen, yaitu partisipasi pasar tenaga kerja.
Adapun pembagian kohortnya itu kohort muda adalah mereka yang berusia 15 sampai 34 tahun, sementara kohort tua adalah mereka yang lebih tua dari 34 tahun. Semua data diperoleh dari BPS, yaitu data Sakernas dan PDRB pada tahun 2010 dan 2019. Nah, ini adalah tahapan analisis yang digunakan, di mana data Sakernas itu kita bedakan menjadi kohort muda dan kohort tua, kemudian kita terapkan teknik two-step Heckman model untuk mengecek apakah ada selection bias atau tidak. Kemudian kita terapkan model tripod blended Osaka decomposition untuk membreakdown endowment effect, interaction effect, dan coefficient effect, baik pada kohort tua maupun kohort muda. Nah, karena kita melibatkan dua periode observasi, maka kita bisa melakukan static comparative analysis. Berikut ini adalah hasil dekomposisi ya dari data yang kita gunakan dengan model yang kita adopsi, di mana dari tabel tersebut kita dapat menyampaikan atau menunjukkan bahwa rata-rata upah tenaga kerja informal dengan formal itu secara signifikan lebih rendah, ya, lebih rendah daripada formal, atau dengan kata lain rata-rata upah tenaga kerja informal itu lebih rendah daripada formal. Namun perbedaan kesan itu cenderung menurun, terutama pada kohort muda. Selain itu juga dapat diindikasikan bahwa faktor koefisien atau yang observed itu lebih dominan dalam menjelaskan perbedaan upah pada kohort muda. Sebaliknya, faktor endowment atau yang observed itu lebih dominan untuk menjelaskan perbedaan upah pada kohort tua. Nah, dari situ kita juga bisa menunjukkan atau mengindikasikan bahwa struktur pasar tenaga kerja pada kohort muda itu cenderung tersegmentasi ya, meskipun segmentasi tersebut semakin berkurang. Sedangkan pada kohort tua itu struktur upahnya lebih kompetitif ya, dengan derajat yang juga semakin menurun. Nah, inilah hasil dekomposisi perbedaan upah menurut efek endowment pada kohort muda dan tua, baik pada tahun 2010 maupun 2019, sedangkan ini adalah tabel atau hasil dekomposisi efek koefisien pada kedua kohort itu pada kedua tahun observasi. Nah, dari dekomposisi efek tadi, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan atau mungkin beberapa indikasi bahwa perbedaan tingkat pendapatan merupakan faktor yang secara konsisten itu menyebabkan perbedaan upah formal dan informal untuk semua kohort. Dan ini konsisten dengan studi-studi sebelumnya. Namun, efek pendidikan tersebut semakin menurun, terutama di kalangan kelompok yang lebih muda. Dan ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas pendidikan bagi generasi muda di Indonesia itu menjadi lebih merata daripada periode sebelumnya. Selain pendidikan, faktor kelembagaan pasar tenaga kerja seperti sistem upah atau kontrak dan sistem jaminan sosial seperti kesehatan dan keselamatan kerja itu meningkatkan kesenjangan upah antara formal dan informal pada semua kohort. Nah, dekomposisi tadi kita lakukan robustness check karena pada tahun 2019 studi ini mendapatkan beberapa variabel yang terkait dengan kelembagaan pasar tenaga kerja, dan hasilnya tidak sensitif ya, artinya tidak mengalami perubahan, masih memberikan kesimpulan yang sama dibandingkan dengan tanpa menggunakan variabel tambahan tadi. Nah, yang dapat kita simpulkan dari judul pertama ini adalah perbedaan upah formal dan informal pada kohort muda itu cenderung semakin berkurang tajam, sedangkan perbedaan upah pada kohort tua itu hanya mengalami sedikit penurunan. Nah, dari dekomposisi endowment effect, kemudian coefficient effect, kita juga dapat menyimpulkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia itu cenderung tetap tersegmentasi ke dalam formal dan informal, meskipun kecenderungan tersebut semakin menurun, sehingga kita harapkan bahwa kesenjangan upah di antara keduanya juga akan semakin menurun dari tahun ke tahun. Nah, faktor pendidikan dan kelembagaan pasar tenaga kerja secara konsisten itu
dapat menjadi faktor yang menyebabkan peningkatan kesenjangan upah formal dan informal pada semua kohort. Nah, untuk itu, pemerintah perlu memberikan perluasan aksesibilitas pendidikan kepada terutama generasi muda, sekaligus juga memperbaiki kelembagaan pasar tenaga kerja, di mana perbaikan pada aksesibilitas pendidikan dan kelembagaan pasar tenaga kerja itu diharapkan dapat mengurangi perbedaan upah formal dan informal, sehingga kita berharap juga kondisi itu dapat mempersempit kesenjangan pendapatan di Indonesia. Untuk judul yang kedua, yaitu adalah pengaruh krisis ekonomi atau keuangan terhadap transisi kesempatan kerja informal daerah di Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia selama 30 tahun, 40 tahun terakhir ini mengalami 3 episode krisis, yaitu moneter dan keuangan 97-98, kemudian keuangan global yang diikuti dengan krisis komoditas primer tahun 2008, juga yang terakhir adalah krisis pandemi karena COVID-19. Nah, transisi tenaga kerja dari atau ke formal dan informal itu merupakan salah satu mekanisme penyesuaian pasar tenaga kerja dalam merespon adanya krisis, ya. Dan ini meningkatkan resiliensi perekonomian ketika perekonomian itu sedang menghadapi goncangan. Nah, dari literatur kita bisa mensarikan atau mungkin kita bisa meng-highlight bahwa respon informal terhadap krisis itu dapat bersifat kontrasiklus maupun prosiklus. Di samping itu, tingkat responnya itu akan sangat bergantung pada tingkat pembangunan ekonomi dan kelembagaan suatu negara atau perekonomian, dan juga dipengaruhi oleh ukuran formal sebelum terjadinya krisis dan sumber krisis berasal apakah dari formal atau informal. Nah, terkait dengan peran informal sendiri selama krisis, sektor informal atau kesempatan kerja informal itu dapat berperan sebagai peredam gejolak krisis atau sebagai buffer, dan ini banyak ditemukan di negara berkembang, atau justru malah perannya adalah menguatkan krisis atau amplifier, dan ini pada umumnya ditemukan di negara-negara yang maju. Nah, studi-studi empiris menunjukkan bahwa respon dan peran informal terhadap krisis masih mix atau beragam, bisa pro, bisa kontrasiklus, bisa juga menjadi penguat atau peredam krisis. Dan pada umumnya kajian itu hanya dilakukan pada satu jenis krisis saja. Dan observasi biasanya hanya pada level negara atau perbandingan antar negara dengan menggunakan data panel. Nah, dari studi empiris tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis respon dan peran informal terhadap 3 jenis krisis yang berbeda, di mana penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, terutama di Indonesia, dan sejauh yang sudah saya telusuri secara literatur juga belum pernah dilakukan di negara yang lain. Kemudian juga observasi pada penelitian ini adalah pada tingkat daerah, bukan pada tingkat negara. Dan ini penting untuk mengakomodasi tingginya heterogenitas pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh krisis ekonomi terhadap transisi kesempatan kerja informal dengan mempertimbangkan heterogenitas pasar tenaga kerja di Indonesia, sehingga nantinya kita dapat mengidentifikasi bagaimana respon dan peran sektor informal secara lebih spesifik. Adapun kontribusinya adalah, pertama adalah kontribusi literatur empiris mengenai respon dan peran informal dengan mempertimbangkan heterogenitas daerah di Indonesia, dan yang kedua adalah bisa menjadi referensi bagi formulasi kebijakan, terutama untuk meminimalisasi dampak negatif dari krisis, yang dimana sektor informal itu sangat rentan atau memiliki resiko tinggi untuk jatuh menjadi atau di bawah garis kemiskinan. Nah, untuk estimasi, saya menggunakan subgroup analysis atau analisis subkelompok. Ini dalam rangka untuk mengakomodasi heterogenitas antar daerah, di mana observasi kita bagi menjadi intensitas daerah dengan intensitas informal rendah dan daerah dengan intensitas informal tinggi. Model pertama yang saya gunakan adalah Markov multi-state model, di mana model ini diestimasi pada data panel, ya, yang terdiri dari 2 stage, yaitu adalah intensitas informal rendah dan informal tinggi. Nah, tujuan penggunaan model ini adalah untuk memverifikasi bahwa
transisi informal itu responsif terhadap perubahan PDRB, di mana perubahan PDRB itu menjadi proksi dari krisis. Sementara model yang kedua adalah Markov switching dynamic regression. Nah, dengan menggunakan model ini kita dapat memperoleh nilai parameter yang dapat bervariasi antar state ya, untuk mengakomodasi adanya perubahan struktural, untuk menangkap adanya perilaku asimetris dari siklus bisnis. Nah, estimasi ini dilakukan pada data time series dengan 2 state, yaitu state informal sebelum krisis dan state atau rejim informal setelah krisis. Nah, tujuan utama penggunaan model ini adalah untuk menjustifikasi pengaruh krisis terhadap transisi informal di Indonesia. Nah, ini sekilas terkait dengan metode Markov switching dynamic regression, di mana di sini kita bisa melihat bahwa konstantanya itu memiliki indeks S, artinya dia konstanta ini varian terhadap state atau regime. Berikut juga koefisien dari variabel itu juga memiliki indeks S, di mana koefisien ini adalah state dependent. Nah, kita bisa mengevaluasi dari besaran beta ini, apakah lebih kecil dari 0 atau lebih besar daripada 0. Nah, jika beta S ini lebih besar daripada 0, maaf, ini ada keliruan tanda, lebih besar daripada 0, maka dia adalah prosiklus. Tapi kalau beta S ini kurang dari, sekali lagi ini ada koefisien atau tandanya terbalik, kurang dari 0, maka peran sektor informal atau respon sektor informal itu bersifat kontrasiklus. Nah, data yang digunakan yang utama adalah rasio jumlah tenaga kerja informal terhadap formal. Ini digunakan sebagai state variable atau variable dependent-nya. Kemudian yang kedua adalah PDRB sebagai proksi dari krisis, dan ini menjadi switching variabelnya. Observasi dilakukan pada level kabupaten dan kota selama tahun 1993 sampai 2020 atau selama 28 tahun. Sumber data semuanya beroleh dari Sakernas dan PDRB dari Badan Pusat Statistik. Nah, ini adalah tahapan analisis, di mana yang pertama adalah kita menggunakan subgroup analysis untuk membedakan daerah yang memiliki intensitas informal rendah dan daerah yang memiliki intensitas informal tinggi. Kemudian kita aplikasikan model pertama, yaitu multi-state model pada model panel data. Kemudian karena ini tidak bisa secara langsung mengindikasikan suatu krisis, maka kita perlu menggunakan metode yang kedua, yaitu Markov switching dynamic regression, untuk memverifikasi bahwa memang krisis ini mempengaruhi transisi formal informal. Nah, ini adalah hasil estimasi multi-state model, di mana dari tabel tersebut kita bisa mengungkapkan bahwa transisi itu berjalan dua arah secara simultan, baik dari formal ke informal maupun dari informal ke formal. Transisi kesempatan kerja formal atau ke informal dan sebaliknya itu semuanya sangat responsif terhadap perubahan PDRB. Akan tetapi transisi rasio informal tinggi ke atau menuju ke informal rendah itu jauh lebih responsif terhadap perubahan PDB. Dan ini terjadi pada daerah yang memiliki intensitas informal rendah. Ini adalah hasil estimasi dengan menggunakan switching dynamic regression pada beberapa daerah terpilih, ya. Kita bisa melihat di sini break itu menunjukkan terjadinya structural break, kemudian konstanta ini nanti untuk menunjukkan apakah rezim sebelum dan sesudah krisis itu tinggi atau rendah. Durasi itu menunjukkan persistensi dari masing-masing rezim, kemudian perubahan informal ini nanti untuk menunjukkan apakah dia itu bersifat kontrasiklus atau prosiklus. Nah, dari hasil pada tabel tadi kita bisa mengatakan bahwa structural break itu ditemukan pada tahun-tahun terjadinya krisis moneter dan keuangan dan krisis keuangan global maupun komoditas primer. Perubahan rezim informal dan respon informal itu bergantung pada periodisasi sebelum dan sesudah kedua krisis tersebut. Ya, jadi
Dengan adanya structural break, kita bisa mengatakan bahwa perubahan rezim informal dan respon informal itu bergantung pada periodisasi sebelum dan sesudah kedua krisis tadi ya. Sehingga dari tabel sebelumnya kita juga bisa mengungkapkan bahwa rezim informal itu lebih tinggi sebelum krisis dan lebih persisten, terutama pada daerah yang intensitas informalnya tinggi. Meskipun bervariasi, respon informal itu kita bisa mengatakan dia cenderung bersifat kontrasiklus ya, karena ini terjadi pada umumnya di daerah-daerah yang menjadi sampel penelitian ini. Namun demikian, besaran kontrasiklus itu semakin mengecil ya, terutama setelah krisis moneter. Nah, variasi respon itu dapat disebabkan dari besar atau kecilnya peran dari sektor penyangga, seperti misalnya sektor pertanian pada daerah-daerah yang masih berkembang, atau keberadaan dari sektor jasa dan perdagangan, terutama pada daerah yang sudah maju. Nah, dari hasil tadi kita bisa mengungkapkan bahwa krisis itu menyebabkan proses formalisasi pembangunan itu menjadi lebih lambat, ya. Terutama ini terjadi pada daerah yang memiliki intensitas informal rendah. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena besaran kontrasiklus, ya, besaran kontrasiklus setelah periode krisis itu menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Artinya penurunan informal itu menjadi lebih sedikit daripada periode sebelumnya. Nah, dengan respon yang kontrasiklus tadi, kita bisa juga mengatakan bahwa krisis ekonomi itu menyebabkan adanya transisi ke arah informal yang lebih besar daripada periode sebelum krisis. Ingat, di sini adalah perubahan ya, perubahan yang lebih besar, bukan besarannya atau magnitude totalnya, tapi perubahannya menjadi lebih besar daripada sebelum krisis. Nah, transisi ini dapat terjadi atau memungkinkan terjadi karena ada indikasi bahwa kesempatan kerja terutama di sektor tradisional dan pertanian itu fleksibel ya, tingkat upah dan kesempatan kerjanya. Selain itu juga sektor pertanian itu diuntungkan selama krisis moneter terutama, itu diuntungkan dengan adanya depresiasi rupiah dan adanya fenomena tambahan angkatan kerja perempuan atau added worker effect ya, terutama perempuan di Indonesia. Nah, respon informal yang cenderung kontrasiklus itu menunjukkan kesempatan kerja informal itu mampu berperan sebagai buffer atau penyangga krisis atau penyangga ketika perekonomian itu mengalami krisis. Nah, terkait dengan krisis pandemi COVID, secara empiris dari data estimasi data yang ada itu tidak ditemukan adanya perubahan struktural rezim informal ya. Hal ini disebabkan karena pilihan kebijakan berupa pembatasan mobilitas itu telah meningkatkan ketidakaktifan atau discourage worker effect secara proporsional baik terjadi pada tenaga kerja informal maupun informal. Sekaligus juga di saat yang bersamaan, terutama bagi mereka yang memiliki literasi digital yang lebih bagus, itu ada fenomena added worker effect. Nah, dari hasil studi tadi kita dapat menyimpulkan yang pertama bahwa respon tenaga kerja informal terhadap krisis moneter dan global itu cenderung bersifat kontrasiklus. Respon kontrasiklus ini menyebabkan melambatnya formalisasi kesempatan kerja, terutama pada daerah yang memiliki intensitas informal rendah. Selain itu, respon kontrasiklus itu mengindikasikan adanya transisi ke arah kesempatan kerja informal yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada periode sebelum krisis. Dengan demikian, kita bisa mengatakan lebih lanjut bahwa kesempatan kerja informal itu berperan sebagai penyangga ketika perekonomian Indonesia mengalami krisis. Nah, meskipun transisi secara agregat itu dapat meredam krisis atau gejolak di Indonesia, bisa jadi jumlah jam kerja dan tingkat upah secara individual pekerja informal itu mengalami penurunan, sehingga ini dapat dikhawatirkan untuk menurunkan kesejahteraan informal. Dengan demikian, diperlukan suatu kebijakan pemerintah, terutama dalam hal perlindungan dan jaminan sosial, untuk bagaimana sektor informal atau pekerjaan informal itu memiliki daya tahan yang lebih baik, atau resiliensi mereka lebih baik.
Nah, sebagai penutup pada presentasi ini akan saya sampaikan terkait dengan kelemahan atau keterbatasan penelitian, di mana keterbatasan utama penelitian ini salah satunya terkait dengan penggunaan sumber data yang berasal dari Sakernas. Pada penelitian pertama, kesenjangan upah formal dan informal, itu penggunaan data Sakernas itu hanya mampu mengungkapkan fakta mengenai rata-rata kesenjangan upah saja. Perubahan upah antar waktu itu tidak didasarkan pada perubahan upah individu pekerja yang sama antar tahun. Sedangkan pada penelitian yang kedua terkait dengan krisis dan transisi formal-informal, itu hanya dapat memberikan gambaran transisi secara agregat saja. Dinamika yang sesungguhnya yang terjadi pada tingkat individual pekerja informal dalam merespon krisis itu kita tidak bisa ungkap, ya, jika menggunakan data Sakernas tadi. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menggunakan data yang sifatnya longitudinal, di mana kita bisa mengobservasi individu yang sama antar tahun. Sehingga kita bisa berharap bahwa analisis kesenjangan upah maupun transisi individual pekerja informal itu menjadi lebih dinamis. Baik, demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon masukannya untuk perbaikan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.